Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Nazmi Mutmainah dari Prodi PGMI kelas B22 di kampus TIT Al-Kifayah Riau. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, idhar, kedua, idgham, ketiga, iqlab, keempat, ikhfa. Di sini saya akan menjelaskan hanya 2 saja, yaitu tentang idhar dan ikhfa. Untuk ikhfa tersendiri, secara bahasa ialah menyembunyikan, secara istilah ikhfa ialah melafalkan huruf dengan menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca dengung dengan huruf di hadapannya. Bagaimana sih suatu huruf bisa dikatakan huruf ikhfa? Suatu huruf bisa dikatakan huruf ikhfa ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa. Tapi Kak, ada berapa dan apa aja sih Kak huruf ikhfa itu? Huruf ikhfa tersendiri itu ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dha, zai, sin, shin, shod, dho, to, dho, fa, qaf, kaf. Lalu, bagaimana cara membaca ikhfa itu ada 3. Yang pertama, menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin sambil memperhatikan bunyi di hadapannya. Yang kedua, menggunakan nun sukun atau tanwin. Dan yang ketiga, menahan gunnah 3-4 harakat. Contoh cara membaca ikhfa yang pertama ialah seperti wala atum abinuna ma'abud. Yang kedua, seperti kuntum. Seperti itu. Dan sekarang saya akan menjelaskan idhar. Idhar ialah jelas dan pendek. Secara bahasa ialah terang atau jelas. Secara istilah, izhar ialah pengucapan nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa disertai dengung. Bagaimana sih Kak cara membaca idhar ini? Cara membaca idhar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengucapkan nun sukun atau tanwin sebagaimana makhraj dan sifatnya. Yang kedua, mengucapkan tanpa disertai dengungan. Dan yang ketiga, hindari memantulkan nun sukun atau tanwin. Yang keempat, hindari menghentikan pengucapan sehingga terkesan memutuskan huruf sebelumnya dan sesudahnya. Idhar terbagi menjadi 2, yaitu idhar halki dan idhar mutlak. Idhar halki itu karena huruf-hurufnya keluar atau berasal dari tenggorokan. Dan huruf-hurufnya ialah alif, ha, ain, ha, kha, dan ghin. Contoh cara bacanya adalah seperti min akhiri. Idhar mutlak yaitu terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan wawu atau ya dalam satu kata. Contoh cara bacanya seperti apa? Swinwanun, bunyanun, bunyanun, swinwanun. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang idgham. Idgham menurut bahasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Secara istilah, memasukkan huruf bersukun ke dalam huruf yang berharakat sehingga menjadi sesuatu huruf yang bertasydid. Apa aja sih Kak huruf idgham itu? Huruf idgham itu ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu. Atau bisa kita baca agar lebih mudah didengar yaitu yarmaluna. Idgham itu terbagi menjadi 2 loh. Apa aja sih? Yang pertama, idgham bigunah. Yang kedua, idgham bila gunah. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Idgham bigunah ialah memasukkan bi dengan gunah dengungan. Jadi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah, huruf idgham bigunah apa aja sih Kak? Huruf idgham bigunah yaitu ya, nun, mim, waw, atau bisa kita sebut yanmu. Panjangnya 2 harakat.
Contoh bacaannya seperti faman ya'mal. Selanjutnya kita bahas idgham bila gunah. Idgham memasukkan, bi dengan, la tidak, guna dengan. Artinya kita memasukkan saja, tapi tidak berdengung atau tidak ditahan. Jadi, idgham bila gunah itu ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Contoh cara bacanya seperti lam yarohu. Hukum iklab. Iklab menurut bahasa ialah merubah sesuatu dari bentuknya. Menurut istilah ialah perubahan nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi disertai dengungan. Iklab tersendiri definisinya ialah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf iklab itu hanya satu, yaitu ba. Panjangnya 2 harkat. Contohnya cara bacanya ialah seperti mim ba'di. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi secara bahasa seperti ikhfa yang sendiri ialah samar, mengucapkan mim sukun antara idhar dan idgham tanpa ditasydidkan. Syafawi atau syafatahin karena mim dan ba keluar dari bibir. Bagaimana sih Kak bisa terjadinya ikhfa syafawi ini? Karena ketika mim bertemu ba yang berharkat. Contoh cara bacanya itu ada 2. Yang pertama, menyamarkan bunyi mim. Dan yang kedua ialah menggunakan, mendengungkan atau menggunakan atau 2-3 harkat. Contoh cara bacanya seperti qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. Ulangi ya. Contoh cara bacanya seperti qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas atau salah kata. Di sini saya sama-sama masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.